luar biasanya ada dua hal yang sangat luar biasa. Yang satu, beliau tidak pernah meninggalkan wudhu, selalu wudhu, jadi selalu suci. Yang kedua, beliau selalu sholat tepat waktu. Pada suatu saat ini, jadi Gusti Allah ini cerita benar ya, karena memang ini terjadi. Gusti Allah itu luar biasa. Pak Sudirman itu kan gerilya di hutan-hutan. Nah, suatu saat ketika sampai di satu titik tertentu, itu sudah dikepung oleh belajar. Pokoknya misalnya ibaratnya donos takut ya. Terus Sudirman cuma bilang gini sama anaknya, yuk bismillah sekarang kita sholat. Apa yang terjadi? Ketika mereka sholat, orang Belanda itu seolah tidak tahu kalau di situ ada pasukannya Sudirman. Mereka melewati begitu saja. Tidak tahu ya bagaimana Allah itu kemudian menyelapur ke. Jadi Gusti Allah itu cerita-cerita kayak gitu itu bukan hanya di luar negeri, Bu, tapi di Indonesia ceritanya Sudirman. Dan orang akhirnya melihat ke solehat Sudirman itu dari dua hal itu. Beliau tidak pernah meninggalkan wudhu dan beliau itu selalu menjaga sholatnya pada waktu gerilya pun pada waktu saat. Berat tuh. Bilal itu dijamin lebih suarga. Teklek tekan dibuku tau. Teklek kan jenenge aku wis nemu teklekmu lho Bilal ning suarga. Kuwi kuncinya apa ya selain dia muadzin ya? Tapi kuncinya itu apa? Jogo wudhu. Jadi Bilal itu juga termasuk yang jadi batal wudhu batal. Padahal zaman sekono ya banyuwe angel itu Bu. Kira-kira dewe terus kaya bilang gampang apa gampang? Gampang nih dilakoni bener. Gampang Bu, nek mboten dilakoni lho pripun. Kudu dhewe yo banyu akeh, ora kok banyu ya kaya aku bojo kan kaya awake dhewe niku luar biasa iki niku Bu. Kandhani swarga niku murah. Sing larang niku rokok. Ya lho, rokok niku nek minuman keras niku regane 100.000. Jenengan minuman keras niku 100.000 mun rokok. Jenengan pengen bahasa surga jaga wudhu murah banyu kathah. Ning angel. Betul apa jenenge belajar Bu, belajar niku tekan sajadah panjang niku belajar niku kan kayak ayunan tekan lain tekan yang lahan niku dhewe tetap butuh belajar. Tapi setidaknya cerita-cerita ini menunjukkan bahwa orang-orang soleh zaman dulu itu benar-benar loh ya dilindungi Gusti Allah dengan caranya seperti apa. Ada lagi yang apa namanya yang Pak R. Baswedan. R. Baswedan itu juga lucu ya. Lucu maksudnya R. Baswedan itu kakeknya Pak Anies Baswedan. Itu juga luar biasa. Karena dia itu zaman mahasiswa itu merupakan salah satu utusan khusus Indonesia untuk menyampaikan kabar kemerdekaan ke Mesir. Dan waktu itu orang mau ke Mesir itu buat dia lama-lama di apa jadi kalau Pulau Bali wis tahu lah orang Indonesia kok iso metu saka Indonesia. Karena waktu itu kan begitu kemerdekaan kan kemudian Belanda masuk lagi loh Bu. Belanda masuk lagi tidak boleh, tapi kok yo iso jenenge AR Baswedan. Sekali lagi itu ternyata memang mereka itu orang yang sangat luar biasa di dalam beribadah. AR Baswedan itu juga orang ngerti. Aku koyo dia jalan itu orang-orang Belanda itu tidak tahu gitu. Padahal itu benar-benar si AR Baswedan itu terkenal aja. Tapi mereka kayak dilimpek gitu. Nah, itu ya ibu-ibu. Nah, ada sekitar 23 orang yang itu menjadi pahlawan nasional. Tapi ada masih beberapa orang, terutama perempuan yang sedang kita usahakan itu menjadi pahlawan nasional. 1-2 di antaranya namanya Siti Mujian. Kenapa Bu? Siti Mujian dan Siti Hayina. Tak kenal ya tadi itu sinten. Kudu kenal Bu Aisyah itu. Siti Mujian, Siti Hayina itu adalah 2 orang perempuan Malaysia yang waktu itu berpidato di Kongres
Perempuan tahun 1928. Bukan Siti Walidah atau yang Ahmad, tapi Siti Mujian dan Siti Hadinah. Saya pernah cerita Siti Mujian di juga. Tapi itu dua orang itu sangat luar biasa karena dia termasuk yang bicara soal persatuan, bicara soal tentang derajat perempuan di tahun 1928. Indonesia belum berdiri, terus pendidikan perempuan juga masih gitu ya. Tapi mereka itu sudah bicara tentang derajat perempuan. Bagaimana perempuan itu punya hal yang sama oleh laki-laki. Saya ingat sebenarnya banyak tokoh perempuan yang pandai dan cerdas, itu salah satunya dari Siti Aisyah radhiyallahu anha. Beliau itu adalah seorang perempuan yang sangat cerdas. Nah itu ibu-ibu, jadi kalau saya ceritakan Darul Ahdi wa Syahadah saat ini, saya ingin menguatkan bahwa kita itu Aisyah Muhammadiyah itu sudah tidak perlu diragukan lagi ke Indonesiaannya. Gak boleh ada yang tahu. Kalau ada yang tanya, mereka salah alamat, ya, karena kita itu adalah yang melahirkan dan membesarkan negara ini. Mungkin itu ibu-ibu, ini ceritanya ini tidak ada, tapi saya ingin menunjukkan kepada ibu-ibu semua bahwa ketika kita memilih Muhammadiyah, ketika ibu-ibu memilih mengaji di Aisyah, itu bukannya tidak ada alasan bahwa kita Muhammadiyah Aisyah itu termasuk orang-orang organisasi yang itu membesarkan negara kita. Gitu? Awak itu lahir dari ibu Indonesia. Harus Indonesia. Kita lahir di Indonesia, di bumi Indonesia. Kalau saya lahir di luar negeri, luar negeri maksudnya yang lahir ke PKO, ya. Investasi itu berarti ke dalam negeri. Maksudnya rumah sakit negeri. Ya, kita lahir di Indonesia, makan sekian bumi Indonesia gitu, kecuali yang sudah diimpor gitu. Karena tadi sudah diimpor ya, tapi kita bukan itu kata. Kita minum dengan air Indonesia yang ada di negara kita, ya. Kita minum ini, airnya li. Jadi kalau sudah minum ini harus habis, karena kita minum. Yang kita juga penghirup udara itu dari Indonesia. Masa koyoku benar-benar matur nuwun kalian boleh. Pesakake negeri ini kalau kita tidak berbuat baik, siapa lagi akan berbuat baik? Kita Bu, pun bisa dipikir menuruni lagi umat ya. Nah, dalam YouTube di sini umat. Nah, ya nanti kita meribong. Pun bisa dipikir penting kita konsisten untuk berkontribusi untuk negara. Jadi Aisyah TK-nya itu untuk mencerdaskan anak bangsa. Saya kemarin di hari anak itu lonceng lagu kakakku, lagu anak. Bagaimana kemudian anak-anak itu harus kita beri imun yang sangat luar biasa. Karena nanti mereka lagu di tahun 2045 itu kan Indonesia katanya Indonesia emas. 2045 mudah-mudahan kita masih bisa hidup ya. Mudah-mudahan ya, siapa tahu loh ya, siapa tahu ya, bisa sampai 70, 80, 90, 100 tahun ya. Mahathir Muhammad itu 100 tahun loh Bu. Tahu tak Mahathir Muhammad itu usianya masih bisa nyopir. Umat lah. Jadi anak-anak ini yang akan menjadi estafet kita. Jadi kita harus, Aisyah itu harus terhadap pendidikan anak-anak. Jadi monggo ibu-ibu di menjelang 17 Agustus ini saya mengajak ibu-ibu untuk yuk kita isi negara ini dengan hal yang positif. Biarkan orang yang akan merusak, mereka akan ada banyak orang yang akan merusak negara ini. Tapi selama masih ada Muhammadiyah, masih ada Aisyah di negara ini, saya yakin, Aidil yakin Indonesia itu masih ada. Indonesia itu masih ada. Saya pernah mendapat pesan khusus dari Pak Ketum, Pak Haidar Nasir. Pada waktu itu saya akan membuat sebuah tulisan tentang saya. Pesannya cuma satu, buat tulisan Muhammadiyah Indonesia, sehingga relasi antara Muhammadiyah dengan Indonesia itu tidak akan pernah. Kita Bu, jadi monggo ibu-ibu, saya yakin kita punya banyak hal positif yang bisa kita berikan untuk negeri ini.
Dan ini adalah bagian dari hablum minallah kita, hablum minan nas kita. Karena cinta tanah air merupakan bagian dari iman kita. Dan itu bisa menjadi penyemangat kita semuanya. Tidak usah nutup, tidak usah kecil hati melihat kondisi negeri ini, karena Aisyah Muhammadiyah masih akan bisa memberikan yang terbaik untuk diri. Nasrul minallah wa wa basiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu yang saya lebih menanyakan profesor gambar sejarah monggo Bu Muhammadiyah Ahmad Dahlan ini Faridah monggo Bu sebagai mantos bab sejarah. Monggo lah mudah-mudahan kalau aku tanya tadi kan pelajaran tarik bunda. Kalau kuliah ini 4 SKS gratis lagi. Monggo yang sana tanya enggak Mbak Ani? Yang sana betul. Oh benar. Belum tanya betul. Ada tanya betul? Ternyata sudah jelas Bu Win. Ini sudah jelas. Kita ya dibiji ya satu sekapnya teman-teman. Ya, kita alhamdulillah. Monggo Bu. Keturunan Siti Munjiah itu adalah kakaknya Pak adiknya. Ini bagus ini juga. Jadi itu salah satu keluarga ya, keluarga salah satu letak dasar Muhammadiyah, namanya Kilurah Hashim. Mereka punya anak-anak yang banyak ya, termasuk Pak Udin juga bisa disebut semua Munjiah. Bahriah, ketua Aisyah pertama itu juga bagian dari keluarga. Kalau Siti Hayyinah itu juga orang Kauman. Dia menikah dengan Bapak Muhadi, dulu pernah menjadi direktur Muhadi. Jadi sebenarnya beliau itu di Kauman, saya orang Kauman. Kauman itu budet dibuat, ya. Karena di Kauman itu zaman dulu itu pernikahan antar saudara itu sangat biasa. Jadi Kiai Dahlan dan Nyai Dahlan itu sepupu, sebenarnya sepupu karena ayahnya ibunya Kiai Dahlan itu kakak adik dengan ayahnya ibunya Siti Walidah. Jadi sebenarnya mereka bersaudara. Kemudian banyak yang kemudian menjadi menikah dengan sesama saudara gitu ya. Di dua Siti Hayyinah dan Siti Munjiah itu murid langsung dari Kiai Dahlan. Siti Munjiah itu adalah seorang perempuan yang dia itu orang ulung. Dia itu termasuk satu-satunya perempuan dari 10 orang anak muda yang dididik khusus oleh Kiai Dahlan waktu itu untuk menjadi pendakwah. Jadi memang dia tertempa secara kuat langsung oleh Kiai Dahlan dan Kiai Dahlan. Itu Siti Munjiah dan Siti Hayyinah. Tapi memang tidak banyak dikenal. Orang Aisyah pun tidak banyak yang mengenal. Jadi kan ini mungkin biar kenal maka tak sayang. Dan itu salah satu dua yang kemudian bicara di Kongres Perempuan Indonesia tahun 1928. Ada lagi Bu? Jadi, mudah-mudahan Bu yang sedikit ini saya memberikan tarikh kita. Ini menguatkan semangat ibu-ibu untuk berjuang atau bergerak melalui Aisyah, melalui Muhammadiyah atau melalui apapun, tetapi kita punya kontribusi positif terhadap negara. Yang kita butuhkan itu sekarang itu Bu. Bagaimana semakin banyak orang yang berpikiran bahwa saya harus memberikan negara ini sesuatu yang baik. Jadi, saya sedih ketika bicara tentang korupsi, karena korupsi itu sekarang luar biasa. Tapi saya juga sedih ketika bicara tentang bagaimana anak-anak itu bunuh diri. Bu,
baru saja ada seorang anak SMP. Bayangin anak SMP loh, Bu, kecil kan? Dia bisa bunuh diri dengan menggantung diri. Hanya karena dimarahi, hanya karena minta jajan gak dikasih. Sebab itu sepele kabeh, Bu. Mahasiswa UMY, ya, yang terjun dari tingkat berapa itu, calon dokter. Itu hanya karena dia stres, tidak bisa selesai dengan umroh. Bu, bayangin, jadi jualan ini gue itu tahun, anak gue itu tahun, anak gue umpet. Tapi aku di sini ini, Bu, jadi anak saya stres, daripada stres milih mati dengan cara bunuh diri. Biasa, misalnya kasus saya, teman saya juga anggota komisioner KPAI ya, itu baru saja ini menyelesaikan beberapa kasus tentang perkosaan anak oleh ayah kandungnya. Itu terjadi banyak sekali, semakin banyak perkosaan oleh papanya, oleh kakeknya. Rumah itu harusnya kan menjadi tempat yang paling nyaman loh, Bu. Tapi sekarang itu kadang tidak menjadi tempat yang paling nyaman. Menjadi anak itu takut pulang, takut tuntutan. Bu, ini saya benar-benar minta ini karena kita itu, Aisyah itu salah satunya kan di anak ya. Program anak itu membawa kita dulu. Itu kok bunuh diri itu kok bisa. Dan itu anak-anak SMP, anak-anak remaja lah. Hanya karena soal-soal yang sangat simpel. Nah, yes, betul, dan tantangan itu di rumah. Ya, saya katakan ini di rumah karena ini Aisyah. Dengan itu sadar bukan? Sekarang itu Mbak Dita itu kalau mau tidur dongengin anaknya enggak? Atau anaknya dikasih HP aja biar tidur? Coba Bu tanya kepada putra putrinya. Sekarang jarang tuh Bu. Dengan dongeng anak kacal nyolong timur ya, sesok coba nyolong timur ya. Dongeng misalnya sahabat Rasul. Ketika mau tidur anak-anak itu kan sekarang itu nggak punya. Di rumah itu kita kalau ngobrol pakai HP kan Bu. Itu kan dari itu menjadi satu catatan dan kita loh Bu, kita orang tua. Jadi jangan salah, yang perlu pintar itu bukan hanya anak. Kita juga perlu pintar tahu anak itu seperti apa. Nah ini yang terjadi, kenapa saya katakan sejarah ini penting. Aisyah itu sudah menorehkan yang sangat luar biasa terhadap budi pekerti ya. Tadi Bu, budi pekerti adab itu di TK Abad itu sangat mulai dari usia dini itu sudah digarap oleh Aisyah. Akan menjadi sia-sia ketika kita yang orang tua itu tidak sadar bahwa anak itu hanya dititipkan di sekolah itu maksimal 8 jam. Maksimal 8 jam. 16 jam anak itu ada di rumah. Ya 8 jam main lah ya. Main. 5 jam dia dengan lingkungan. Mainnya kita itu di rumah. Nah ketika di rumah kita ngapain anak-anak kita? Cucu-cucu kita? Tantangan kita Bu sekarang itu sudah mulai masuk revolusi industri 5 itu 5 0 titik 0 pun betul 4 titik 0 4 titik 0 itu awalnya dewe saat ini lagi seneng-senengi HP 5 titik 0 Jepang nih pun mulai tinggal gini pun mulai balik itu usol. Jadi tadi Bu angin itu lingkungan. Tapi itu ya Ibu, mudah-mudahan yang tadi saya ceritakan itu menjadi bagian dari penyemangat kita untuk tetap menjadi bagian dari Indonesia ini. Karena yang saya kalau tidak bukan kita maka negara ini pasti akan tidak akan baik-baik saja. Aisyah menjadi garda terdepan untuk bisa memperbaiki bangsa ini, ya, dengan PKAB-nya, dengan Aisyah, dengan apa namanya, dengan PKI-nya, dengan yang lain itu kita punya tugas. Mudah-mudahan untuk berkenan dan ini bisa menjadikan kita sedikit berbeda, ya.
tidak biasanya gengsi, karena saya tertarik untuk menyampaikan ini kepada ibu-ibu biar ibu-ibu itu paham dan tidak ini lagi bahwa ketika saya bergerak di Aisyah, saya ini adalah untuk memperbaiki bangsa ini, untuk mengisi kemerdekaan ini, saya melalui Aisyah. Terima kasih matur nuwun dumateng belajar ini tinggal sampun kathah sangat maringi gambar sejarah. Mugi para ibu saged mendheki dirisanipun lan saged mangertos menapa Muhammadiyah menika. Ibu-ibu yang sewu lebih dalam sonten rangga pengawasan sonten menika kita akhiri lan mengenai pengumuman ingkang tidak pengawasan kita ingkang dari datang Jumatkan wonten ing Masjid Jaranan. Ingkang wonten kalih ing Klaten siang menika kita 380. Mugi-mugi menika ibu-ibu saged kathah saged Allah Subhanahu wa taala lan dipun gambelaken pados rezeki halal. Monggo pengawasan siang menika kita tutup, saderengipun kita tutup kami mulyakaken ibu kathah kapatanipun ayo matur panjenengan monggo kita tutup para kami dewa para majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.